Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kayaknya Kang ke pemateri. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih buat nyimak dan mendengarkan materi dari Kang Alam. Ya, Untuk Kang Alam dipersilahkan. baik. Saya screen dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kang Will, sambil record. Ini sambil record juga. Teman-teman, suara saya jelas kayak gini? Terdengar Kang, masuk kok okay. suaranya. Siap. Oke, teman-teman semuanya, dari peserta webinar Generasi Baru Indonesia Komisariat UN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini kita akan berdiskusi, kita akan kupas tuntas ya berkah investasi di tengah pandemi dengan saham syariah gitu ya. Kenapa kita memilih saham muslim yang taat, muslim yang baik, harus melaksanakan kegiatan transaksi bermuamalah kita yang sesuai dengan prinsip aturan Islam gitu ya. Meskipun memang di dalam kaidah menyatakan bahwa al aslu fil ibadat, al aslu fil muamalati al ibahah gitu ya. Jadi bentuk muamalah itu boleh mubah, silakan saja. Tapi jangan heran di sana ada keterusannya illa, kecuali Allah dalilun tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Di sini udah ada dalil yang mengharamkannya. Kalau misalnya memang udah ada dalil tersebut, kita hentikan, kita shifting, bergeser kepada investasi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Teman-teman semuanya, kenapa generasi milenial harus masuk kepada sektor pasar modal, kemudian juga kenapa harus investasi? Karena saya prinsip bahwa saya masih milenial nih, saya masih usia sekitar 25 tahun sekarang. Saya punya prinsip bahwa di usia 40 tahun, kehidupan saya harus sudah mapan secara finansial. Ya, itu 40 tahun. Rasul pun juga 40 tahun. Kalau misalnya teman-teman lihat di Sirah Nabawiyah, Rasul itu usia 40 tahun sudah tidak lagi memikirkan masalah dapur, sudah lagi tidak memikirkan masalah finansial, berdagang tidak, tapi sudah shifting ke arah dakwah gitu loh. Nah, sehingga saya berprinsip bahwa usia 40 tahun saya sudah menjadi benar-benar profesional. Artinya itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya, teman-teman. Kita maukah jadi profesional, mau jadi investor yang handal, mau misalkan aktif, mau jadi PT, atau secara karir kita dan secara finansial kita. Itu usia 40 tahun gitu ya. Sehingga 40 tahun ke atas kita udah mulai shifting visinya, udah berubah visinya, udah bergeser gitu ya. Yang asalnya kita marginal misalkan ya, yang asalnya kita mencari return terus keuntungan, kita lebih kepada dakwah. Bantu orang lain yang sedang terjerat hard riba misalkan ya, bantu para orang miskin, para orang-orang yang ibnu sabil dan sebagainya gitu, kita bantu gitu. Jadi usia 40 tahun udah tidak lagi memikir masalah mobil, tidak masalah rumah, tidak aset kekayaan dan sebagainya, tidak, karena kita udah punya gitu loh. Makanya dimaksimalkan dari sekarang. Teman-teman misalkan di usia 22 tahun berarti udah masih punya waktu 18 tahun tuh untuk memaksimalkan sumber dayanya menjadi di 40 tahun itu dakwah gitu ya. Itu pentingnya teman-teman untuk kita sebagai generasi milenial yang harus bisa melek terhadap investasi hari ini. Nah, investasi yang sangat terdepan gitu ya untuk di masa pandemi sekarang tentunya menurut saya ini adalah saham. Kenapa saham? Karena teman-teman, saham ini merupakan investasi yang sedang trending ya, yang menjadi hot issue di samping dengan trending COVID nih teman-teman. Ini berdampingan dengan trendingnya saham.
gitu, investasi di saham. Karena investasi di saham, teman-teman bisa tidak lagi aktivitas di luar, di kamar sambil rebahan, main gadget, teman-teman udah bisa melihat bursa saham, gitu ya. Jadi ini sangat relevan sekali di tengah pandemi ini, kita sangat sulit sekali aktivitas, sangat ketat banget gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan waktu kita, sumber daya yang terbatas kita untuk menjadi sumber yang produktif gitu loh. Nggak kemana-mana, misalkan di rumah aja, tapi kita produktif. Jangan rebahan terus, kita hanya yang produktif aja waktu. Misalkan jadi waktu kita berkah gitu ya. Waktu kita dapat menghasilkan return, keuntungan besar gitu ya, meskipun kita sambil tiduran. Oke teman-teman, kita akan bahas nih, sebelum saya akan menyampaikan materi terkait dengan saham, saya ingin data terlebih dahulu nih, pemahaman yang rendah tentang prinsip syariah. Nanti kita akan lihat dari data ini, data yang disajikan oleh OJK, oleh Otoritas Jasa Keuangan, terkait dengan literasi dan inklusi ekonomi ataupun keuangan, baik itu secara nasional maupun yang syariahnya. Apa itu literasi? Literasi itu adalah pemahaman kita, daya baca kita, daya tahu terhadap sesuatu itu adalah. Kalau inklusi, ini lebih kepada praktik. Misalkan teman-teman tahu investasi saham, karena itu misalkan ya, perlu literasi teman-teman. Inklusinya, teman besok hari Senin langsung kontak CS sekuritasnya, misalkan langsung buka rekeningnya, langsung beli saham tersebut, misalkan beli PT Lever, beli saham PT Telkom, misalkan syariah yang lagi trending tuh, itu udah mulai inklusi teman-teman. Jadi literasi dan inklusi adalah satu kesatuan pemahaman, baru kita praktek gitu ya. Nah, masalah utama pada saat ini adalah perekonomian, adalah kurangnya literasi dan juga keuangan. Ini OJ menyatakan bahwa generasi itu sangat rendah literasinya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat kali ya, penduduk Indonesia juga sangat minim banget gitu ya, sangat berdampak terhadap literasi ataupun keuangan pun juga gitu. Padahal generasi kata yang mendapatkan survei demografi di 31 ke depan tidak bisa dari sekarang. Yuk kita siapkan, kita maksimalkan ikhtiar kita untuk bisa menduduki dan bisa memaksimalkan bonus demografi dan bonus demografi yang benar-benar bermanfaat untuk kita, untuk generasi-generasi gitu loh. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalkan berdasarkan data dari survei ataupun riset OJK pada tahun 2019, indeks literasi keuangan nasional, teman-teman, ini ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan di kisaran. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, kita ada pertumbuhan dari 2016 ke 19 ada growth ya, tumbuh cukup lumayan gitu ya. Kalau secara nasionalnya, inklusinya pun juga cukup bertumbuh. Cuman teman-teman lihat shifting bergeser ke yang kanannya nih, yang syariahnya. Ini kita sangat miris sekali. Tahun 2016, tahun 2019 ini tidak signifikan teman-teman secara literasinya, hanya hitungan 0%. Lihat teman-teman ya. Kemudian inklusinya ini yang sangat miris sekali, justru malah menurun dari 11% menjadi 9,2% gitu ya. Makanya kita sebagai generasi milenial pada kemana sih gitu ya, yang katanya jumlah penduduk Indonesia tuh muslim terbesar di dunia, tidak ada gitu loh. Bahkan ke sektor ekonomi ataupun keuangan ini nggak ada gitu misalnya teman-teman. Jadi kita sekarang kita gagas, kita maksimalkan ikhtiar kita bahwa harus masuk pada sektor ini. Apalagi kalau misalkan ini data yang paling bawah teman-teman bisa lihat, di data yang paling bawah saya sajikan pada tahun 2019 ke 2020 investor retail adalah investor perorangan seperti kita nih misalkan ya. Tahun 2019 investor retailnya ada sekitar 2.480 investor. Pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sekitar 40% teman-teman, jadi 4.160 investor. Cuman dari hitungan 40% pertumbuhan ini, teman-teman kalau misalkan kita rasiokan kepada pertumbuhan ataupun penduduk Indonesia secara keseluruhan, saya
hitungkan tadi berdasarkan penduduk produktifnya, ini ada 189 penduduk produktif berdasarkan data dari BPS. Kalau misalkan dirasiokan menjadi 2,2%, teman-teman bayangkan, ya masuk ke sektor pasar modal. Sangat minim sekali. Kalau misalkan kita totalkan dengan keseluruhan penduduk Indonesia berdasarkan data BPS itu 267.000 gitu ya, itu hanya di kisaran 1% yang masuk ke sektor pasar modal. Jadi masih minim sekali. Makanya kalau misalkan kita melihat kepada Amerika Serikat gitu ya, yang sudah 55%, kemudian juga Thailand udah 26%, Malaysia udah 9%, kita pada teman-teman semuanya, generasi milenial, generasi produktif, generasi yang akan dijanjikan mendapatkan surplus demografi di masa depan. Yuk kita maksimalkan ikhtiar kita maksimalkan literasi keuangan kita, dan juga inklusi keuangan kita untuk masuk ke sektor Nah, sekarang kita bahas terkait dengan saham. Menit untuk teman-teman. Saham itu adalah bukti penyertaan atas modal kita terhadap perusahaan tersebut, gitu ya. Itu adalah saham. Nah, kalau misalkan kita punya saham, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah yang pertama, kita dapat dividen. Dividen itu adalah bagi hasil dari keseluruhan laba bersih dari perusahaan tersebut, gitu. Itu bagi hasil. Biasanya tahunan, tapi enggak tahunan juga sih sebetulnya. Memang ada beberapa emiten ataupun perusahaan yang rutin dia suka memberikan dividennya. Biasanya per kuartal tuh, kalau misalkan yang emitennya ataupun perusahaannya bagus secara penjualan produknya, gitu ya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang pertama dividen keuntungan kita. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain itu adalah selisih positif dari harga beli ke harga jual. Misalkan kita beli satu lot emiten ataupun saham, misalkan di harga 50.000, dua bulan ke depan berubah harganya menjadi 60.000 ataupun 70.000 tuh. Berarti untung kita 20.000. Nah, 20.000 ini disebut dengan capital gain, teman-teman. Ada juga yang loss gain. Loss gain itu adalah kebaikannya. Berarti selisih negatif dari harga beli ke harga jual. Misalkan kita beli di 50.000, ternyata pas waktu kita jual karena ada krisis ataupun memang sahamnya udah masuk tidak lagi daftar saham ataupun efek sangat benar harus dijual, terpaksa harus jual, sehingga meskipun memang rugi kita harus jual gitu. Itu disebut dengan capital gain ya. Nah, kemudian saham ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada saham ataupun emiten yang aktif. Jadi emiten yang aktif ini perusahaan yang menyatakan kesyariahannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini jadi perusahaan pas ketika IPO, ketika go publiknya ataupun inisial public offering, dia saat mau melantai di bursa, dia menyatakan kesyariahannya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, saham yang level ini ataupun yang kriteria ini sangat minim sekali di Indonesia, teman-teman. Ini ada sekitar 5. Salah satunya ada Bank BRI Syariah, kemudian Bank Panindu BRI Syariah, kemudian Hotel Sopyan, 2 lagi tuh saya lupa lagi, pokoknya ada 5 deh kira-kira. Dari 424 emiten ataupun perusahaan yang syariah di Indonesia, hanya 5 yang aktif secara regulasi ya. Nah, ini ditelaahnya oleh POJK nomor 17 tahun 2015, sehingga setelah ini dia masuk ke daftar efek syariah. Yang kedua, emiten yang pasif, teman-teman. Emiten yang pasif ini adalah perusahaan yang tidak menyatakan kesyariahannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, terus bagaimana kemudian dia menjadi saham syariah? Oke, di sini dia di screening berdasarkan regulasi yang sekarang ada di POJK ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2017. Nah, setelah lulus screening ini ada 2 screening, teman-teman, nanti kita bahas. Setelah lulus screening ini baru dia menjadi emiten ataupun perusahaan yang bisa masuk ke daftar efek syariah sehingga sahamnya kita bisa beli menjadi saham syariah. Gitu ya. Nah, daftar efek ini efek semuanya, bukan hanya saham aja, baik itu obligasi ataupun sukuk, kemudian reksadana syariah gitu ya, produk derivatif yang lainnya itu masuk ke daftar efek ataupun ke DES, daftar efek syariah. Nah, untuk yang sahamnya aja di Indonesia, nama indeksnya itu adalah ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia, ISSI, gitu ya. Nah, Indeks Saham Syariah Indonesia itu yang sekarang terdaftar per kuartal kemarin saya download
itu ada sekitar 424 saham syariah di Indonesia. Sehingga teman-teman nggak usah khawatir jika mau investasi di sektor farmasi, kemudian juga mau di sektor infrastrukturnya, perbankan, pertanian, udah sangat banyak teman-teman. Jadi kita bisa akses berdasarkan saham terbaik pilihan kita nanti. Gitu ya. Nah, kemudian nanti dari isi pun juga ada lagi yang lebih liquidnya lagi, ada yang disebut dengan JII, Jakarta Islamic Index 70, dan juga Jakarta Islamic Index 30. Ini yang 30 ini lebih liquid, lebih artinya secara rasio keuangan, secara likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitasnya dia benar-benar sudah sangat-sangat bagus gitu ya, sehingga nanti masuk ke Jakarta Islamic Index 30 ini. Ini yang sangat recommended untuk teman-teman kalau misalkan nanti memilih investasi ataupun saham-saham yang ada di LQ45 ataupun juga di Jakarta Islamic Index. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah kriteria untuk saham-saham yang pasif. Kalau saham yang aktif kan dia udah jelas ya, di dalam anggaran dasar dan rumah tangganya dia menyatakan bahwa saya itu adalah saham syariah. Saya perusahaan syariah. Seperti Bank BRI dia kan udah jelas gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang tidak menyatakannya? Nah, para Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan regulasi nomor 35 tahun 2017, ini berdasarkan Fatwa DSN nomor 40 tahun 2003, menyatakan bahwa ada 2 kriteria yang ketika saham pasif ini bisa masuk ke daftar efek syariah. Yang pertama, kriteria business screening atau disebut dengan kriteria kuantitatif. Nah, apabila dia memenuhi kriteria ini, yang pertama, perusahaan yang tidak berjualan ataupun berbisnis perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi seperti bank konvensional ataupun lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank yang secara itunya adalah ribawinya, kemudian jual beli resiko, ada goror gitu ya, ada ketidakjelasan, misalkan barangnya agak jelas, waktu nggak jelas, yang beli nggak jelas, misalkannya pasarnya nggak jelas, atau bahkan mungkin perusahaannya juga nggak jelas di mana gitu ya. Nah, ini nggak bisa masuk. Itu kemudian ada disebut dengan produk ataupun distribusi barang haram seperti Homer dan lain sebagainya. Ini nggak masuk nih ke daftar efek syariah karena secara bisnis screening ataupun kriteria kuantitatif dia nggak masuk gitu loh. Nah, kalau misalkan yang perusahaan yang tidak berdagang yang seperti ini, tidak melanggar kriteria yang pertama ini, dia untuk kriteria yang pertama dia lolos. Kemudian kalau misalkan dia dinyatakan lolos, dia nanti akan di screening lagi melalui financial screening atau disebut dengan rasio keuangan yang secara kata lain bisa disebut dengan kriteria kuantitatif gitu ya. Nah, ini ada 2. Yang pertama, total utang berbasis bunga dibanding dengan total aset tidak lebih daripada 45%. Nah, ini yang masih banyak diperdebatkan oleh para masyarakat pada umumnya, ada total utang berbasis bunganya gitu ya. Nah, cuman memang kita kalau misalkan kalau misalkan kita kaji secara hukum syariah gitu ya, ini ada ada kajian khusus oleh DSN MUI terkait dengan regulasi ini. Ini juga berdasarkan rekomendasi daripada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di teman-teman kalau misalkan download di Fatwa nomor 240 tahun 2013 itu, ini ada kriteria ini nih teman-teman. Bisa di-download, nanti bisa dikaji sama teman-teman, dikembangkan lagi. Nah, saya teliti pas skripsi saya juga berkaitan dengan ini teman-teman. Jadi saya pernah meneliti ini. Saya teliti lagi ke Dewan Syariah. Kenapa kok di situ ada total utang berbasis bunga gitu ya? Kan jumhur ulama juga mengharamkan bahwa bunga itu sudah dikiaskan menjadi riba yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, kira-kira kan seperti itu. Nah, kenapa nih ini masih ada total utang berbasis bunganya, harusnya dinolkan aja gitu. Oh, ternyata di DSN UI berstatement bahwa ini adalah kita merujuk kepada statement Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah halaman 9, dia menyatakan bahwa perusahaan utangnya itu tidak boleh lebih daripada asetnya ataupun modalnya. Makanya dia berasumsi bahwa 45% utang, 55% modal. Nggak boleh lebih dari itu. Terus gimana kalau misalkan kita dinolkan? Nggak bisa. Perusahaan di Indonesia itu nggak bisa 0% utangnya. Karena kalau misalkan 0% kan nggak bakalan berkembang. Kita bakalan menjadi
negara yang terus maju-maju aja dengan ekosistem bisnis yang gitu-gitu aja. Apakah itu dibolehkan? Dibolehkan. Apa dalilnya? Mala yutraku kulluhu yutraku kulluh katanya. Kalau misalkan kita tidak bisa mengerjakan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Artinya gitu teman-teman. Makanya para Dewan Syariah Nasional berstatement sekian. Jadi awalnya memang ini tuh total utang berbasis bunga dibanding dengan total ekuitas, total modal. Cuman diganti menjadi total aset. Gitu. Dan nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut secara secara akuntansinya, kita akan diskusi di belakang layar ya. Nah, kemudian pendapatan non halal dibanding dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Kalau misalkan ada emiten ataupun perusahaan yang dia pendapatannya itu lebih daripada 10%, pas dia udah masuk ke daftar efek syariah, dia bakal dikeluarkan langsung. Kuartal kemarin ada 5 perusahaan yang dikeluarkan oleh DES. Salah satunya ada Astra. Dia masuk ke emiten syariah, kemudian dikeluarkan karena rasio keuangannya cukup besar dari total utang berbasis bunganya. Lebih daripada 45%. Sehingga secara otomatis di Direktorat Pasar Modal Syariah, dia mengeluarkan saham ataupun emiten ataupun perusahaan tersebut. Gitu loh. Nah, kemudian ini regulasinya teman-teman. Regulasinya terkait dengan saham. Kemudian ini ada secara induknya dia mengacu kepada Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011, kemudian Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95, dan ini beberapa POJK ataupun peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku untuk saham ataupun investasi syariah di pasar modal ya. Kemudian secara fatwa memang ini kalau misalkan kita klasifikasikan berdasarkan keseluruhan fatwa yang berkaitan dengan pasar modal memang ada 17 ya. Cuman yang sangat berpengaruh dan memang ini yang krusial ada 3, 20, fatwa nomor 20 tahun 2001, fatwa nomor 40 tahun 2003, fatwa nomor 80 tahun 2011 gitu. Nah, ini yang sangat berkaitan terkait dengan investasi kita di saham syariah. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai tergambar ya, sudah mulai menemukan titik terangnya bahwa oh ternyata memang gini teman-teman. Dulu juga saya berpikir bahwa pas sebelum masuk ke jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Bandung, saya berstatement bahwa saham itu nggak boleh, saham itu haram karena spekulatif. Betul nggak? Karena spekulatif. Nah, kemudian setelah saya belajar di muamalah, kemudian juga ada mata kuliah, pas semester 7 itu ada mata kuliah pasar modal syariah gitu ya. Saya akhirnya belajar secara akademisi dengan ahlinya, kemudian saya sangat tertarik sekali dengan pembahasannya, akhirnya saya teliti tuh, jadikan skripsi, saya teliti yang tadi teman-teman, yang di rasio keuangannya, saya benar-benar sangat, kenapa kok di sini masih ada total utang berbasis bunga, harusnya dinolkan aja gitu lah. Kira-kira gitu. Jadi insya Allah pembahasan kita sudah by literasi, by riset saya ini, sudah saya teliti berdasarkan kemampuan saya untuk bertemu dengan beberapa tokoh di DSN MUI, salah satunya Pak Diwarman Karim, kemudian juga Pak Jai, adalah dosen UIN Bandung juga ya, teman-teman yang sedang berkiprah di DSN MUI, Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN ya. Jadi udah saya riset juga. Nah, jadi ini teman-teman semuanya, mudah-mudahan kalian tergambar ya secara keseluruhan, dan mudah-mudahan teman-teman besok bisa langsung daftar ke CS Sekuritas, mendaftarkan diri untuk menjadi investor dan membeli sahamnya, saham terbaik teman-teman. Saya mau beli saham Unilever, oke, gitu ya. Saham Unilever itu adalah saham mungkin disebut dengan raksasanya ya, secara keseluruhan gitu ya, karena dia itu, coba teman-teman, meskipun krisis, meskipun COVID, orang tetap mandi, betul enggak? Orang tetap gosok gigi, orang tetap pakai sampo, karena produknya itu gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalkan beli saham Unilever, udah nggak mungkin dia tidak akan dapat return, pasti dapat return gitu ya. Jadi intinya jangan, nggak usah khawatir. Nanti saya akan kasih stimulus biar teman-teman lebih bergairah lagi untuk investasi di saham. Oke, nah bagaimana kemudian untuk kita, tadi kan kita udah tahu nih secara teoritis, secara hukum syariah terkait dengan saham syariahnya. Nah, kemudian bagaimana untuk saya misalkan teman-teman bisa masuk dan menjadi salah satu bagian daripada investor dan masuk bisa membeli misalkan saham yang ada di Indonesia ini, misalkan di pasar modal. Nah, salah satunya teman-teman nih, misalkan kalian nih yang sekarang lagi belajar misalkan terkait dengan saham, ini misalkan teman-teman adalah calon investor. Nah, teman-teman nanti bisa milih sekuritas. Sekuritas itu adalah broker, ada wakalah kalau misalkan serahkan syariahnya, wakalah wakil dari kita untuk bisa membeli
pihak ketiga lah kira-kira gitu. Nah, sekuritas di Indonesia itu ada 26 sekuritas. Banyak banget teman-teman bisa pilih mau di sekuritas mana teman-teman ingin bisa menjadi salah satu perantara untuk membeli saham ini gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menjadi investor terbaik lah kita kira-kira gitu. Nah, apa sekuritas yang saya gunakan? Sekuritas yang saya pakai itu adalah Philips Sekuritas dan juga iPod Sekuritas atau Indo Premier Sekuritas. Jadi bukan saya merekomendasikan kalau misalkan teman-teman apa namanya, dan bukan saya promo juga ya, tidak dibayar juga sama pihak perusahaannya, cuman di dua sekuritas ini saya menemukan keenakan dalam hal fitur aplikasi gitu ya. Cara beli enak, kemudian cara jual enak, cara bisa menganalisis daripada fundamentalnya enak, kemudian juga cara penarikan uang, top up uang kita dan sebagainya sangat lebih apa namanya bisa dimahami dengan mudah dan cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk saham pemula apa namanya kalau misalkan teman-teman mau gitu ya samaan dengan saya sekuritasnya silakan aja. Cuman saya tidak merekomendasikan dan juga tidak apa namanya bukan promosi ya, tapi lebih kepada apa namanya ya testimoni mungkin ya, testimoni dari segi fitur-fiturnya sangat enak sih gitu. Nah kemudian teman-teman nanti misalkan nih contohnya misalkan teman-teman di sekuritas Philips nanti tuh misalkan kontak CS-nya, kemudian masa pandemi ini teman-teman jangan khawatir, teman-teman gak usah keluar rumah, di rumah pun juga teman-teman bisa buka rekeningnya, bisa langsung kontakkan sama CS-nya, nanti dia akan didaftarkan sama CS tersebut. Nanti teman-teman akan dimintakan data-data yang lengkap sekali untuk bisa membuka RDI, rekening dana investasi gitu ya. Nanti udah membuka rekening efek ini, nanti teman-teman bisa menunggu konfirmasinya 2 minggu ke depan. Nah setelah 2 minggu tersebut nanti ada notifikasi kepada email kalian, baru teman-teman misalkan dinyatakan akunnya sudah bisa digunakan misalkan ya. Tapi apa namanya sebelum teman-teman aktif akunnya, teman-teman bisa demo akun sebenarnya di aplikasi Voyams ID itu ataupun Philips Sekuritas. Nah, teman-teman nanti jika memang udah masuk nih, jika memang udah punya rekeningnya, nanti teman-teman jangan dulu misalkan investasi dalam kurun ataupun dengan jumlah dana besar-besaran, nggak usah. Ini aja sedikit-sedikit aja. Untuk teman-teman belajar itu misalkan top up dulu 50.000 atau 100.000. Oh, emang ada misalkan investasi ataupun saham yang di bawah 50.000? Jelas ada. Ada saham bank BUMN, misalkan ya, saham BUMN yang secara harga masih di kisaran 50.000 ke bawah, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya uang 50.000, di top upkan langsung ke rekening efeknya, misalkan teman-teman bisa beli 1 lot saham perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman punya misalkan teman-teman beli saham Bank BRI Syariah, 1 lot misalkan ya, teman-teman itu adalah bagian daripada yang pemilik perusahaan tersebut gitu, meskipun punya cuma 1 lot gitu ya. Jadi teman-teman nanti pas waktu ketika Bank BRI Syariah dia akan RUPS ataupun rapat umum pemegang saham, teman-teman akan diundang. Kemarin saya diundang oleh BRI Syariah pas waktu RUPS tanggal 15 di Jakarta. Cuman nggak hadir karena lagi COVID gitu ya. Jadi apa namanya sebetulnya itu untuk mahasiswa itu sangat menariknya dulu pas ketika saya lagi penelitian dan juga punya saham BRI Syariah dulu. Saya pernah punya saham PT Ultra Jaya gitu ya, yang produknya itu susu gitu ya. Nah, saya diundang RUPS. Jadi buat mahasiswa itu bukan soal kebijakan ataupun kita bisa interupsi ataupun apa gitu ya, bisa mengutarakan pendapat kita, bukan. Tapi yang pertama relasi, pengalaman, ya. Kemudian souvenirnya gitu ya, makan gratis gitu ya. Jadi untuk mahasiswa itu yang dikejarnya gitu ya, relasi dulu. Kalau misalkan dapat apa namanya kita bisa bersuara itu kan adalah saham mayoritas ya. Kalau kita kan saham receh itu ya sepakat ya iya aja gitu. Kalau kita gitu ya iya aja. Yang penting kita duduk sebagai seorang investor saham Ultra Jaya misalkan kayak gitu, ataupun saham BRI Syariah ataupun Unilever gitu teman-teman. Nah kemudian setelah kalian misalkan di sini udah paham masalah beli, masalah jual, masalah cara penarikan dana, cara top up misalkan dan sebagainya, udah bener-bener paham terkait dengan fitur-fitur aplikasi di sekuritas tersebut, nanti teman-teman udah mulai shifting tuh bergeser ke arah-arah yang dimana bisa menganalisis fundamentalnya, menganalisis rasio keuangannya gitu loh. Nah sebetulnya pada dasarnya ada 2 analisis yang digunakan dalam hal kita untuk membeli saham, membeli ataupun menjual saham. Ada 2 analisis. Yang pertama ada analisis fundamental, itu dilihat daripada rasio keuangannya gitu loh. Misalkan teman-teman mau investasi di saham Unilever
3 tahun ke depan misalkan, saya mau investasi saham Unilever dalam kurun waktu 3 tahun. Karena untuk apa? Untuk biaya nikah misalkan, atau untuk pasca kampus, untuk biaya pasca kampus saya karena saya mau buka usaha misalkan ya. Itu silakan aja teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa menganalisis dulu dari analisis fundamental ataupun laporan keuangannya. Apakah perusahaan Unilever ini 3 tahun ke belakang dari segi profitabilitas, kemudian juga dari likuiditas dan solvabilitasnya bagus. Kalau bagus, kita berhak untuk mempertimbangkan perusahaan tersebut untuk kita investasi di jangka 3 tahun ke depan. Kalau misalkan jelek, ternyata perusahaan ini banyak utangnya, ini nggak liquid gitu ya. Di pas waktu mau likuiditas juga, di liquid juga dia nggak mampu bayar, bahkan ketika bayar juga dia jadi pilot misalkan, atau bahkan dinyatakan mau pilot, itu jangan dibeli teman-teman sahamnya, karena khawatirnya ke depan 3 tahun ke depan perusahaan tersebut bisa jadi pilot, bisa jadi bangkrut gitu ya. Jadi gunanya itu untuk bisa menganalisis fundamental itu. Jadi untuk jangka panjang biasanya analisis fundamental itu digunakan untuk untuk investor yang mau jangka panjang teman-teman, misalkan 3 tahun, kemudian setahun ataupun 2 tahun. Misalkan ya gitu ya. Nah, misalkan sekarang nih, saham apa sih yang sekarang lagi hot gitu ya, lagi hot isu, kemudian juga saham mana sih yang akan secara return, secara proporsinya bagus di tahun 2021 nih teman-teman. Nah, sekarang itu kan kita masih masa pandemi nih, masa Covid. Ya jelas saham yang sekarang lagi tren itu adalah saham farmasi, betul nggak? Kalbe Farma, Kimia Farma, TSPC gitu ya. Itu saham yang bagus untuk kita investasi di tahun 2021. Jadi teman-teman kalau misalkan mau investasi misalkan tahun 2021, misalkan di Januari teman-teman udah punya, misalkan dari besok kalian bikin akunnya. Nah, pas waktu Januari awal kalian udah beli saham tersebut gitu loh. Jadi investasikan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan gitu. Nanti rasionya akan bertambah gak? Misalkan akan menjadi capital gain gak gitu? Akan mendapatkan dividen gak teman-teman? Gitu ya. Nah, kemudian juga kita akan bisa melihat juga dari segi analisisnya, analisis teknikal. Analisis teknikal itu dilihat daripada chartnya ataupun grafiknya. Bedanya apa analisis fundamental dengan analisis teknikal? Fundamental itu teman-teman, kalian menganalisis saham manakah yang terbaik yang harus kita beli dan kita jual. Jadi itu lebih kepada saham terbaik yang harus kita beli dan jual. Kalau teknikal, waktu kapankah kita harus membeli dan menjual? Jadi gitu ya. Kalau fundamental lebih kepada saham manakah yang bagus yang harus kita beli dan jual. Kalau teknikal, kapan sih kita harus bisa membelinya ataupun menjualnya gitu ya. Jadi kayak analogi sederhananya kayak gitu untuk analisis fundamental dan teknikal. Jadi teman-teman, akankah bakalan dapat, sehingga yang saya katakan di sini saham terbaik versi kita gitu ya, karena sudah dianalisis fundamental, secara hasil keuangannya bagus, dia tidak punya utang besar, kemudian juga secara return ataupun penjualannya bagus, pokoknya sangat bagus gitu ya track recordnya. Kemudian waktu inilah kita yang tepat untuk kita jual gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tergambar ya dengan analogi ini saya sampaikan. Jadi saya harapkan besok kalian jangan lewatkan lagi besok waktu terbaik kalian untuk bisa kontak CS Sekuritas dan langsung daftarkan diri kalian menjadi seorang investor. Oke. Kemudian, ini saya akan asumsi sederhana ya, akan informasikan kepada teman-teman bagaimana cara menganalisis sederhana analisis fundamental dari perusahaan tersebut. Ini saya akan langsung praktekkan nih, biar teman-teman kalau misalkan kita sebetulnya materi ataupun ilmu-ilmu itu kalau misalkan kita klasifikasikan di mata kuliah itu ini 1 semester cukup nih teman-teman, 1 semester. Cuman saya rangkum menjadi 45 menit nih, biar teman-teman paham dari mulai likuiditas dan sebagainya, ngerti dah gitu kira-kira gitu. Saya akan lebih pada detail, nanti saya akan lihatkan fitur-fitur di Philips Sekuritas juga. Nah, teman-teman lihat di sini ada perusahaan Temposcan Pacific, ini perusahaan di bidang farmasi teman-teman. Kalau misalkan kalian manusia yang pernah sakit, pasti kalian udah pernah minum produknya. Produknya yang pertama ada Oskadon, ada Bodrek, ada Neoramasil, kemudian ada apa lagi? Pokoknya banyak banget lah. Pasti teman-teman udah pernah makan deh. Promah juga ada. Kalian anak-anak kos yang suka makan mie tuh, paginya makan mie. Paginya makan Promah, kemudian nanti makan mie gitu ya. Nah, itu cocok banget. Ini kalian pasti pernah makan produknya Temposcan. Oke, ini kodenya TSPC. Nah,
bagaimana Kang misalkan kita mau bisa tahu laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, teman-teman saya udah kasih link di sini, bisa disimak. Nanti di sini kalian bisa masuk link ini untuk laporan di sini lengkap banget. Apa bedanya link ini sama link ini? Kalau yang di atas ini adalah link teman-teman bisa nanti kapan dia akan membagi dividennya, kemudian kapan RUPS, kapan juga dia public expose-nya misalkan ya, itu di sini ini lengkap. Kalau yang di bawahnya lebih kepada laporan keuangannya aja. Ini laporan keuangan baik itu per kuartal ataupun per tahun gitu ya. Atau bisa teman-teman juga lihat aja di website IDX deh kira-kira kalau misalnya mau lengkap. Cuman ini lebih spesifik ya biar teman-teman nggak nyari lagi. Nah, oke, kita lanjut nih rasio keuangan. Kita analis. Nah, pada umumnya teman-teman yang dianalisis sama apa namanya investor khususnya investor itu sorry bentar. Nah, di tiga ini pada umumnya. Yang pertama, likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitas. Apa sih likuiditas itu? Jadi rasio yang merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya ataupun utangnya dalam jangka waktu pendek. Itu likuiditas. Nah, rasionya ada dua, ada current ratio dan juga quick ratio. Nanti teman-teman nggak usah paham secara detail juga, nggak apa-apa, ini saya informasi aja kayak gini ya. Kalau misalkan mau lebih lanjut, karena memang harusnya webinar tentang analisis fundamental, satu topik aja gitu. Ini kan kita dirangkum dari keseluruhan, jadi bingung ya teman-teman. Yang penting intinya besok kalian udah punya ataupun udah bisa ini ya, udah bisa investasi deh kira-kira gitu. Nah, ini teman-teman, kok ini ada merah gitu ya? Oh, nah ini current ratio. Nah, kemudian ada current ratio itu yang pertama, misalkan nih saya download laporan keuangan TSPC. Di kuartal 2 dia mencatatkan aktiva ataupun ini aktiva ya, saya tipe nih, aktiva lancarnya 5,71 triliun. Dan utang lancarnya sebesar 2,1 triliun. Maka current ratio-nya 2,771 kali. Artinya saham TSPC ini dia punya utangnya hanya sekian, sedangkan aktivanya sekian. Jadi kalau misalkan dia dinyatakan liquid, dia akan bisa membayar utangnya. Bahkan masih sisa nih asetnya. Masih sisa asetnya sekitar 3T-an lebih deh gitu ya. Makanya dia tidak akan bisa dinyatakan pilot. Jadi teman-teman kalau misalkan cari perusahaan yang rasionya itu current rasionya secara likuiditasnya harus yang kecil gitu ya. Jadi utangnya dia kecil, berarti dia bagus gitu ya. Karena kalau misalkan utangnya banyak, berarti akan bisa kita asumsikan bahwa dia akan mendekati total utang berbasis bunga yang tadi kata saya sampaikan. Bisa jadi kita sekarang beli, minggu depan dia ataupun misalkan kuartal 2 dia keluar dari DS, makanya kita harus keluar. Nah, yang disebut dengan cleansing. Nah, kemudian kedua ada current quick ratio. Apa bedanya? Sama aja sebetulnya, cuman di sini ada pembedaannya sedikit, dikurangi dulu sama persediaan gitu loh, sehingga harus menjadi 4,14%, 4 triliun sorry, dan dibagi ataupun dikurangi 2,11 T, maka secara current rasionya sekitar 1,96 kali. Artinya perusahaan ini kalau misalkan dia mau liquid juga nggak akan pilot gitu ya. Kemudian yang kedua solvabilitas. Nah, solvabilitas ini kalau misalkan kalian anak akuntansi, anak ekonomi syariah, pasti udah pernah belajar tentang DAR dan DER gitu ya. Debt to asset ratio, kemudian debt to equity ratio. Ini yang saya sampaikan tadi di sini teman-teman, yang total utang berbasis bunga. Nah, ini debt to asset ratio. Apa sih solvabilitas? Rasio yang merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya jangka pendek maupun jangka panjang. Ini sama aja ya teman-teman kayak likuiditas, cuman ini lebih kepada keseluruhannya. Kalau misalkan solvabilitas ini baik itu jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Jadi secara holistik gitu ya. Nah, ini saya sampaikan juga total utang pada kuartal 2 sebesar 2,80 T, sementara asetnya sekitar 876 T. Makanya kalau misalkan dia dinyatakan mau liquid, akan harus membayar utangnya, maka dia masih punya 3 kali lipat nih asetnya. Dia nggak bakal mungkin dinyatakan bangkrut gitu ya. Kemudian juga dari DER-nya sama aja nih, dia masih banyak banget nih teman-teman. Oke. Jadi secara likuiditas, secara solvabilitas dia bagus.
Apakah saham ini perlu kita dipertimbangkan? Silakan aja teman-teman kalau misalnya mau beli. Ini harganya sekitar pas waktu perdagangan di bulan Rabu sebelum libur itu sekitar 1.400-an kalau nggak salah per lembarnya. Berarti kalau misalkan satu lotnya sekitar 140.000 ya, karena satu lot itu satu lembar saham. Jadi teman-teman satu lagi ini kalian bisa beli saham itu minimal satu lot itu satu lembar saham, ya. Yang ketiga nih profitabilitas. Nah, profitabilitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dia mencetak laba lah kira-kira gitu. Nah, ada sebetulnya di profitabilitasnya ada 5 rasio nih, cuman yang saya sampaikan 2 aja dulu deh biar teman-teman nggak terlalu pusing ya untuk menyimaknya nih rasio keuangan apaan nih kalau misalkan kata anak-anak bukan anak ekonomi nih. Jadi takutnya kebingungan ya. Nah, saya sampaikan di ROA nih, return on asset. Nah, laba bersih sebelum pajak nih di kuartal 2 dia mencatatkan berapa nih? Maaf. Kok kebetulan ya? Nah, ini dia mencatatkan di angka 500M dan asetnya pada periode yang sama di 876T sehingga ROA-nya 5,73%. Ini bagus teman-teman sehingga dia secara penjualan produknya terus meningkat. Kemudian di return on equity-nya ataupun ROE-nya modal yang dihasilkan mendapatkan laba di kuartal 2 sekitar 370 miliar dan ekuitas yang terdistribusi pada pemilik induk sekitar 5,63M. Maka ROE-nya sebesar 6,58%. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang ROE-nya itu atau return on asset ekuitasnya itu adalah di atas 10%, itu adalah perusahaan yang bagus teman-teman, bisa dipertimbangkan sama kalian. Kenapa begitu? Berarti dia secara laba bersihnya menghasilkan terus positif dari tahun ke tahun gitu loh. Nah, ada nggak misalkan yang perusahaan secara ininya ROE-nya lebih daripada 100%? Ada. Perusahaan apa yang tadi saya sampaikan? Itu ya, Unilever. Jadi dia itu kata saya juga kalau misalkan masih krisis, masih pas waktu kita lagi COVID gitu ya, itu nggak akan tergoncangkan oleh apapun karena kalau misalkan kita beli saham tersebut orang pasti mandi, orang pasti gosok gigi, itu produk dia gitu. Jadi secara penjualan pasti dia akan terus dijual gitu karena itu adalah kebutuhan yang sangat primer untuk kita gitu ya. Nah, kemudian sangat bisa kita akses apabila secara rasio keuangannya bagus ya teman-teman. Nah, kemudian ini dari segi rasio keuangan ya, rasio keuangan. Jadi gini, apakah rasio keuangan ini semuanya harus kita analisis? Sebetulnya tidak ya, sesuai dengan kebutuhan kita aja. Oh, misalkan kita mau lihat perusahaan yang secara utangnya itu besar ataupun kecil. Ya udah kita lihat aja di likuiditas sama solvabilitas. Oh, saya mah pengen lihat dari segi keuntungannya aja, ya udah kita lihatnya dari profitabilitasnya aja ya gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita aja, gak usah banyak-banyak, gak usah diperribet lagi gitu ya. Kalau misalnya kita udah yakin dengan saham tersebut, kita nggak usah banyak berpikir tapi gini, saya tidak selalu mempermudah dan mempergampang untuk membeli saham gitu ya, karena secara keseluruhan teman-teman harus bisa juga meminimalisir resikonya dan harus bisa tanggung jawab atas apa yang telah tindakan kalian dari resiko tersebut. Misalkan nanti sahamnya jadi bangkrut atau enggak, misalkan loss again, kita harus tanggung resiko. Teman-teman, di investasi itu tidak semua, maksudnya semua investasi pasti dia akan ada resikonya. Semua investasi, baik itu di sektor real maupun yang pasar modal seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir risiko tersebut gitu? Itu kuncinya itu aja. Karena pada dasarnya semua juga pasti ada resiko gitu. Cuman ya itu berdasarkan tingkat keilmuan kita